ada 10 kali transaksi. 10 kali transaksi, 2 yang zong. Maksudnya zong itu tidak membawa profit, tetapi tidak terkena stop loss ya. Jadi tadi tanggal 13 sama 14 ya. Nah, 13 sama 14 ini kita zong. Jadi kalau saya buka rekapan saya seperti ini. Ada 10 kali trade. Jadi kita ada 2 kali trade yang zong, tapi kita tidak minus. Halo sahabat trading muda. Sering kita jumpai dalam trader tentunya, yaitu suatu indikator yang namanya adalah parabolic SAR. Itu parabolic stop and reverse. Indikator ini mengindikasikan titik balik atau perbalikan arah tren. Nah, parabolic SAR mirip dengan moving average, jadi sama-sama mengindikasi tren. Namun yang membedakan parabolic SAR dengan moving average adalah dia memiliki akselerasi yang lebih tinggi. Pada dasarnya, indikator ini bisa kita jadikan sebagai acuan untuk menentukan level entry, exit, ataupun stop loss. Temukan 3 keunggulan dari indikator parabolic SAR ini di video saya, dan bagaimana penerapannya dalam trading untuk bisa mencapai profit maksimal. Jangan lewatkan. Halo, ketemu kembali sahabat trading muda. Dengan saya Ari. Di video ini saya akan jelaskan tentang cara penerapan dari parabolic SAR yang sudah saya sempat masukkan di blog saya, yaitu 3 fungsi parabolic SAR. Nah, di video ini saya akan bantu untuk bagaimana penerapannya nanti dalam trading. Jadi parabolic SAR adalah suatu indikator yang sama dengan moving average. Jadi dia membaca tren. Di parabolic SAR dia akan memberikan akselerasi lebih tinggi dibandingkan dengan moving average. Jadi dia akan lebih lincah. Nah, fungsi parabolic SAR sendiri itu mempunyai 3 fungsi, yaitu sebagai penentu untuk level entry, kemudian menemukan atau saya mencari level untuk stop loss. Yang ketiga adalah sebagai exit point. Jadi 3 fungsi itulah nanti yang akan kita coba terapkan dalam trading di MetaTrader 4 atau MetaTrader 5 dengan cara yang sangat sederhana dan simple. Jadi akan sangat mudah sekali untuk diaplikasikan. Baik, kita langsung ke MetaTrader. Nah, inilah penampilan dari parabolic SAR. Jadi dia indikatornya berupa titik-titik seperti ini. Nah, yang bisa kita baca adalah apabila titik-titiknya ini merapat atau rapat, ini mengindikasikan bahwa market sempit atau pergerakannya sempit. Istilahnya marketnya lagi dalam kondisi konsolidasi atau memang tradernya di saat itu tidak banyak. Namun apabila dimunculkan dengan jarak dari titik-titik ini semakin melebar, maka market sedang high. Jadi maksudnya market sedang aktif, ya. Jadi market sedang aktif. Nah, kalau kita hanya melihat dari titik-titik ini aja, tentu kita akan banyak menemukan signal-signal yang aktif ya. Contoh di sini begitu tren turun, muncul signal parabolic SAR di bawah, ini berarti kan signal untuk buy, maka kita akan buy. Sebaliknya, begitu parabolic SAR sudah pindah di atas candle, maka saatnya dia untuk reversal turun. Nah, di sini buy lagi. Jadi titik awal inilah sebagai level entry, juga bisa sebagai level exit bagi posisi sebelumnya.
Jadi kalau kita entry di sini, maka nanti exitnya adalah ketika sudah muncul titik sebaliknya. Sama, di sini juga bisa menjadikan titik entry untuk nanti exitnya di titik sebaliknya. Terus ini akan terus berulang. Jadi inilah fungsi dari parabolik SAR. Jadi cara sederhananya kita entry di sini, kemudian kapan kita exit? Ketika ada titik yang sebaliknya. Kemudian apabila kita entry di sini, maka di sini kita exit. Kita entry di sini kita exit. Nah, apabila kita hanya mengandalkan dari parabolik SAR, maka tentu di sini kita akan entry lagi. Padahal market ternyata masih turun lagi. Di sini kita entry, ternyata market tidak naiknya tidak banyak, tapi turun lagi. Nah, jadi kondisi-kondisi inilah yang kita sebut sebagai false signal. Jadi signalnya parabolik menyatakan dia untuk buy karena titiknya di bawah candle, dan sell apabila titiknya di atas candle. Contoh seperti ini. Jadi setelah kita dari trend up, kemudian ada perpindahan titik di atas, maka ini adalah sebagai level exit sekaligus level entry untuk posisi sell, karena kan dia di atas candle. Tapi ternyata market stagnan, jadi tidak ada pergerakan, bahkan dia naik lagi di sini. Nah, false signal inilah perlu kita hindari dengan menambahkan filter. Ya. Jadi kita menambahkan filter. Kalau di sini nanti saya akan gunakan sama-sama dia untuk mengukur tren, kita akan gunakan filter moving average. Ini adalah parabolik SAR yang sudah saya tambahkan moving average. Nah, sengaja di sini memang saya main di time frame rendah ya, jadi hanya main di time frame 30 menit. Karena tujuannya kita adalah untuk daily trading. Jadi bukan untuk long term. Daily trading. Nah, kalau Anda lihat setelah saya tambahkan moving average, maka di sini kita lebih bisa untuk menghindari false signal. Jadi setelah kita mengindikasi tren entry dari parabolik SAR, maka kita harus konfirmasikan lagi dengan moving average 21 dan 55. Apabila mereka ada terjadi perpotongan, berarti itu adalah awal terjadinya tren. Kemudian posisi parabolik SAR juga mendukung, posisi candle juga mendukung, maka kita baru entry. Jadi kita akan entry apabila sudah terkonfirmasi oleh moving average untuk tren yang dibentuk. Jadi contoh seperti ini. Jadi walaupun di sini terjadi posisi buy di bawah, entry buy. Namun karena moving average-nya ini adalah tren turun, maka kita tidak akan meng-entry buy dari signal parabolik SAR. Jadi saya ulang, ketika ada parabolik SAR di bawah candle, maka di sini adalah signal untuk entry buy. Namun karena moving average di sini menandakan tren turun, maka kita menghindari posisi buy untuk tren turun. Jadi ini kita filter akhirnya. Untuk tren buy di saat tren turun kita hindari. Gitu. Sederhana seperti itu. Jadi kita akan entry lagi nanti ketika ada signal dari parabolik SAR yang mendukung tren dari moving average. Contoh ini moving average 55-nya adalah tren turun. Kemudian muncul lagi signal sell di sini. Nah, maka di sini kita bisa ikuti dengan entry sell. Gitu kira-kira ya. Jadi, nah, kapan titik exitnya? Kalau tadi kita hanya menggunakan satu indikator, yaitu parabolik SAR, maka titik exitnya adalah ketika ada
titik di arah sebaliknya. Contoh dari sini sell, kemudian dari sini ada titik lagi, berarti kita exit di sini. Sini sell, kemudian ada titik lagi di bawah sini, berarti kita exit. Nah, itu kan kalau kita hanya menggunakan satu indikator. Cuma karena di sini kita menggunakan filter moving average, jadi titik exitnya nanti adalah ketika candle itu sudah menembus moving average 21. Ya. Demikian sekilas tentang cara entry posisi untuk menggunakan filter moving average. Nah, sekarang kita cek ya, kita backtest coba untuk yang mulai bulan September. Nah, sama sesuai syaratnya tadi. Sekarang kita lebih fokus untuk entry dan exitnya. Tanggal 1, walaupun sudah dibuka di sini ya, tanggal 1 berarti ya. Nah, mulai dari sini memang moving average terbuka, cuma kita untuk memastikan bahwa kita entry di awal tren, maka kita tunggu setelah terjadi perpotongan. Jadi kita betul-betul entry di awal tren terbentuk. Jadi jangan sampai kita sudah di pertengahan tren baru kita entry, itu sebaiknya kita hindari untuk meminimalkan kerugian, mencegah risiko. Nah, di sini setelah terjadi perpotongan, di sini saatnya awal tren itu terbentuk, awal untuk tren up. Karena moving average 55 berada di bawah moving average 21. Nah, kapan kita entry-nya? Pertama, signal yang sudah kita dapat dari parabolik SAR adalah dia sudah membentuk titik-titik di bawah candle. Kemudian, setelah terjadi perpotongan, ini saatnya untuk entry atau awal dari tren terbentuk. Kemudian, begitu terjadi open candle di atas moving average 21, itulah timing untuk entry buy. Jadi kita bisa buy di sini, area ini paling tepat karena sudah terkonfirmasi dua indikator parabolik buy, kemudian indikator moving average cross 2155 juga mengindikasikan untuk buy. Kemudian parabolik SAR juga mengalami tren naik, maksudnya dia mulai melebar jaraknya, berarti tren kuat. Jadi awal tren ini bagus untuk masuk. Kita buy di sini. Nah, sama kapan kita exit? Pertama kita bisa perhatikan dari titik parabolik SAR ini sebagai awal dari terjadinya reversal. Nah, kita bisa exit di sini atau kita bisa exit menunggu sampai perpotongan. Nah, di sini ada dua peluang yang bisa diambil. Kalau memang untuk indikator yang lebih aktif adalah di parabolik, karena dia mesti muncul lebih dulu daripada moving average. Itu kan tadi yang kita bahas di awal. Jadi strategi SAR dia lebih kalau kita baca di sini tadi, simpulkan dia adalah lebih akselerasinya lebih tinggi. Jadi mempunyai akselerasi lebih tinggi ketimbang moving average. Jadi ini kita kembalikan kepada para trader. Kalau ingin yang lebih cepat ya pakai SAR untuk exit. Tapi kalau untuk entry sebisa mungkin tunggu konfirmasi dari moving average. Kalau untuk exit, yang namanya juga exit sudah profit ya boleh kita ambil kapan aja, yang penting endingnya adalah kita profit. Nah, di sini kalau kita mengikuti yang lebih cepat signalnya muncul, berarti kita menggunakan parabolik SAR. Nah, berarti kita bisa exit di area sini. Kalau kita nunggu perpotongan dengan moving average, maka kita di sini exitnya. Nah, ini nanti kembali kepada Anda sebagai trader. Nah, kita asumsikan kita exitnya di sini. Jadi kalau kita tarik garis lurus, profit yang terbentuk bisa kurang lebih dari sini open, dari sini exit. Nah, kurang lebih di 250-an. 250 kita profit. Ini saya entry 240. Nah, setelah kita exit di sini, kita hold dulu, kita tunggu. Tren ini adalah tren naik.
Kemudian entry terbaik adalah ketika terjadi open candle di atas moving average. Itu adalah entry terbaik. Karena kalau moving average atau candle masih menempel di moving average atau dia masih berada di moving average, maka itu menandakan market masih sempit atau market konsolidasi. Bahasa umumnya gitu. Nah, jadi setelah kita exit di sini, kita jangan entry dulu. Walaupun ini ada signal lagi untuk buy dari moving average, dan tren juga masih menunjukkan tren naik. Kalau kita ingin bersabar, maka karena ini masih menempel di garis moving average, ini bisa kita hindari dulu. Untuk kita menghindari sewaktu-waktu kalau market berbalik arah. Tujuannya untuk itu. Nah, karena kita di sini ada wait and see, hold dulu, maka nah di sini ada level entry terbaik. Jadi parabolic SHR masih mensignalkan untuk buy, ditambah sudah mulai terjadi open candle di atas moving average, kemudian parabolic SHR juga mulai melebar jaraknya, maka di sini adalah entry lagi terbaik di sini, entry buy. Exitnya di mana? Nah, exitnya ketika muncul signal di atas dan atau moving average terpotong oleh candle, maka hasilnya exit terbaik. Kalau di sini kita nggak mungkin untuk exit karena ini masih open market, jadi kita lebih baik menunggu. Nah, ternyata di sini terkonfirmasi, jadi dia sudah menyentuh garis moving average, walaupun signalnya munculnya di sini. Maka sini kita exit terbaik. Jadi, nah, kapan lagi kita masuk setelah kita exit di sini? Ini kita tarik garis lurus ya, tadi profitnya kurang lebih di kita entry di sini. Nah, 431. Ya, 400-an lah. Sini saya input 400. 390 berarti 400-an. Nah, jadi kita cara sederhananya kita trading harian atau day trading dengan menggunakan parabolic SHR ditambah filter moving average. Jadi untuk meminimalkan risiko. Jadi kita masuk di market yang paling aman. Nah, setelah itu kita entry lagi di mana? Nah, sini ada signal lagi untuk entry, kita bisa buy lagi di sini. Exit di sini begitu muncul signal dari parabolic. Kita hold di sini. Nah, di sini sudah terjadi perpotongan lagi. Jadi perpotongan untuk sell ya. Cuman kita perhatikan di sini parabolic SHR-nya signalnya sempit ditambah garis moving average-nya dengan garis 21 dan 55 juga sempit. Jadi kita bisa hold dulu. Ditambah itu kalau posisi perpotongan di sini, awal tren di sini, sedangkan ini sudah masuk di market sesi akhir. Jadi sudah di atas jam 9 malam. Bentar lagi sudah single market, sangat kecil pergerakan yang terjadi. Nah, kita bisa nunggu untuk besok harinya. Lebih fresh. Nah, ternyata di sini terjadi perpotongan lagi di tanggal 7. Ada signal entry untuk sell dari parabolic SHR. Nah, kita bisa ikuti sell. Ini sell terbaik ini. Di awal tren karena sellnya itu. Sellnya di awal tren, terkonfirmasi dua indikator semua sell. Kita bisa sell di sini. Exitnya di mana? Exitnya yaitu ketika menembus moving average, candle menembus moving average, nah kita exitnya. Kita bisa exit di sini, atau kita bisa exit di bawahnya. Kenapa? Kenapa ini saya tahan? Karena walaupun sini berpotongan, ini kan menembus ya, namun signal dari parabolic SHR muncul lagi di atasnya sebagai tren turun. Jadi kita bisa berspekulasi untuk menahan posisi tren.
Karena walaupun ini candle berpotongan, tetapi dibantah dengan parabolic SHL, dia trennya adalah entry sell. Nah, kita tahan dulu sampai betul-betul ada parabolic SHL di bawah sebagai titik reversal, indikator reversal, dan candle memotong moving average. Inilah exit maksimal, sudah kita harus lepas di sini. Jadi kalau saya tarik garis dari sini, saya entry di awal tren ya. Nah, kurang lebih 600 pip, 600 poin kita dapat dari sini ke sini. Setelah itu kita hold dulu, kita tidak ambil posisi, karena walaupun ini ada indikator buy, tapi trennya masih tren turun. Kita tunggu sampai awal tren lagi terbentuk. Nah, ternyata ada awal tren lagi terbentuk di sini, untuk tren up. Parabolic SHL sudah mensignalkan untuk buy, tapi kita tunggu konfirmasi tren dari perpotongan garis moving average. Setelah dari perpotongan, maka kita entry buy di sini. Exitnya di mana? Exitnya begitu ada indikator reversal dari parabolic SHL. Walaupun garis moving average masih jauh, kita bisa exit di sini. Karena apa? Karena di sini sudah masuk akhir sesi perdagangan. Jadi lebih baik kita out. Kita entry besoknya lagi dengan menunggu signal yang baru. Nah, jadi ini ya beberapa indikator-indikator yang bisa kita masuki untuk trading harian dengan menggunakan parabolic SHL. Nah, sini juga ada awal tren lagi, kita entry di sini. Nah, di sini tetap jangan lupa ya selalu pasang stop loss setiap posisi. Jadi stop loss selalu kita ambilkan dari titik support sebelumnya. Contoh saat kita entry di sini, stop lossnya berarti di area ini. Kemudian saat kita entry di sini, stop lossnya adalah di sini atau di sini. Ini atau ini, kita ambil stop loss. Saat kita entry di sini, stop loss kita ambilkan dari sini. Titik support terdekat. Nah, untuk di sini, kasus ini ya, memang kalau kita lihat, kita pasang stop lossnya kan di support terdekat. Nah, kita bisa ambil ini. Nah, ini kan ada tahanan harga di sini ya. Nah, ini. Nah, ini ada awal tren. Kita entry di sini. Kita ada signal sell, kita masuk sell. Kemudian sini ada signal untuk reversal, berbalikan arah dari parabolic SHL. Kita bisa exit di area ini, atau kita tunggu setelah titik perpotongan. Kita harus exit di sini. Ya. Jadi kita nggak boleh lagi menahan posisi sampai naik, karena sudah melewati harga kita. Kalau sudah berpotongan, kita harus exit di sini. Jadi kalau anggap kita entry di sini, kita exit di sini, ya kurang lebih kita BEP ya, tidak mendapat untung, kita BEP. Jadi di sini putus tanggal 13 kita tidak ada profit, tetapi kita tidak stop loss. Karena kita sudah exit ketika harga melewati moving average. Karena kalau ini kita tahan terus, ya pasti kita akan kena stop loss. Akan kesentuh stop loss kita. Karena kita berarti melawan tren. Signalnya sudah mengindikasikan kita untuk out. Kita tidak out, ya kita akan kena stop loss di sini. Jadi itulah pentingnya kita kenapa trading menggunakan indikator adalah tujuannya untuk bisa memfilter dan mengetahui arah market akan kemana. Tujuannya adalah untuk menghindari risiko. Dengan kita menghindari risiko semaksimalnya, maka profit bisa kita dapatkan. Tuh, jadi terpenting adalah kita harus hindari risiko dulu, baru profit nanti akan mengikuti. Sama untuk yang di sini, begitu ini ada perpotongan lagi, awal tren, kita bisa ikuti dengan buy. Ini juga masih mengindikasikan buy. Kita bisa masuk buy, entah itu di awal tren di sini, atau di sini, nunggu ada titik parabolic SHL yang melebar, baru kita entry buy. Oke, anggap kita masuknya di sini. Jadi setelah ada titik melebar dari parabolic, mengandalkan tren kuat, kita baru masuk entry buy di sini. Stop loss jangan lupa kita masukkan di support terdekat. Nah, kita bisa masukkan di sini stop loss-nya.
Nah, setelah kita entry ternyata tren naik, turun, naik cepat, turun lagi. Nah, inilah kita harus exit di sini. Nah, apapun yang terjadi, karena dia sudah menembus garis moving average, kita harus exit di sini. Jadi kalau kita entry di sini dan exit di sini, tentu kita tidak mendapatkan untung di sini. Dan juga kita tidak terkena stop loss karena kita sudah exit duluan. Jadi untuk tanggal 13 dan 14 ini kita kecil kemungkinan untuk profit. Tetapi kita BEP, jadi tidak kena resikonya karena kita sudah exit sesuai aturan. Soalnya kalau kita tetap menahan, nah bisa jadi dia akan menembus level stop loss kita. Jadi itulah pentingnya kita menggunakan indikator sebagai filter. Nah, terus lanjut sampai tanggal 16 sama. Jadi polanya untuk entry dan exit sama, tetap sama. Exit di sini setelah jadi perpotongan. Kemudian di sini ada signal untuk sell, kita entry lagi. Exitnya sama, sini. Nah, sampai tanggal 22 sudah berakhir, belum ada tren lagi. Jadi kalau saya hitung untuk yang bulan September ya, kita ada berapa kali entry? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi kita ada 10 kali transaksi. 10 kali transaksi, 2 yang zong. Maksudnya zong itu tidak membawa profit, tetapi tidak terkena stop loss ya. Jadi tadi tanggal 13 sama 14 ya. Nah, 13 sama 14 ini kita zong. Jadi kalau saya buka rekapan saya seperti ini. Nah, ini sudah saya rekap. Jadi tanggal 1 kita profit 240, tanggal 2 390, tanggal 3 300, tanggal 4 600, tanggal 5 680, tanggal 6 300. Ini bukan tanggal ya, maaf. Ini transaksi ke-7. Ini bukan tanggal, maaf. Ini trade-nya. Jadi ada 10 kali trade. Jadi kita ada 2 kali trade yang zong, tapi kita tidak minus. Jadi ini maksud saya tadi trade pertama dan trade 10. Jadi kita hitung tadi kan ada 10 kali trade ya. Untuk tanggalnya nanti kita lihat lagi di meta. Nah, jadi dari 10 transaksi 8 kali kita profit. 2 yang zong. Jadi 2 ini bisa kita minimalkan risikonya karena kita bisa exit sebelum terjadi risiko. Jadi kalau kita persentase untuk risk and reward-nya berarti kan 20-80. Kita menemukan suatu technical dengan risk reward ratio 20-80 itu sangat bagus sekali. Nah, dengan ini dengan penemuan ini kan berarti apabila ini kita gunakan untuk trading sangat masuk perhitungannya. Kita bisa profit dengan kita disiplin menggunakan technical parabolic SAR di filter dengan moving average 21 dan 55. Jadi saya di sini menggunakan eksponen ya, eksponensial moving average 21 dan 55. Ya, kalau kita lihat di sini saya menggunakan moving average eksponensial. Nah, di eksponensial 55 dan eksponensial 21. Nah, jadi kita main di time frame rendah, itu M30, karena memang tujuan kita adalah daily trading. Maka di sini kalau Anda lihat, hampir setiap hari kita ada 1 kali transaksi. Jadi tidak menguras waktu banyak, dan profit tetap bisa kita dapatkan. Baik, demikian untuk sharing trading mudah di kali ini. Kita menggunakan parabolic SAR sebagai entry dan exit serta filter moving average EMA 21 dan 55. Semoga ini bermanfaat. Salam trading mudah.
Salam profit.